menjaga api Roh Kudus tetap menyala, karena Roh Kudus itu telah dicurahkan kepada setiap orang percaya, dan supaya kita untuk menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala. Amin, saudaraku. Jangan biarkan padam, biarlah itu terus menyala dalam kehidupan setiap orang percaya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menekankan tanggung jawab orang percaya untuk menjaga integritasnya rohani masing-masing. Sehingga Rasul Paulus memberikan perintah jangan padamkan roh. Ya, ayat ini pendek ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ini, tapi maknanya luar biasa. Jangan padamkan roh. Ya, Roh Kudus itu seperti api yang diam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ketika Rasul Paulus menulis jangan padamkan roh, sebenarnya itu mengingatkan kepada setiap orang percaya supaya ya kita tidak memadamkan api Roh Allah yang menyala-nyala yang tinggal di dalam hidup kita. Memadamkan api Roh Kudus berarti menolak untuk dipimpin Roh Kudus, atau menentang kehendaknya, mengabaikan tuntunannya. Ketika kita diperhadapkan, kita memilih apa melakukan kehendak daging, keinginan daging, atau kehendak roh, kita cenderung memilih untuk melakukan kehendak daging. Itu sama dengan memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya Roh Kudus itu memimpin saudara kepada jalan kebenaran. Ya, tetapi seringkali kita memadamkannya. Tapi pagi ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita supaya jangan padamkan api Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam konteks perjanjian lama ini, api di atas mezbah ini adalah simbol kehadiran Allah, ya, dan merupakan penyembahan yang terus menerus kepada Allah. Makanya api tidak boleh padam. Ini mengungkapkan penyembahan kepada Allah yang harus dilakukan terus menerus. Dan imam-imam ini memiliki tugas khusus untuk menjaga api ini, saudara, agar terus menyala. Ya, ini melambangkan pentingnya ibadah yang tidak putus. Jadi pentingnya menjaga hubungan yang hidup, yang aktif bersama dengan Allah, baik melalui ibadah seperti hari ini, ya, baik melalui karya Roh Kudus yang di dalam hidup kita. Ya, Roma 12 ayat 1 ini, ayat ini tidak asing lagi, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan yang terus menerus itu, persembahkanlah kehidupan kita yang kudus kepada Tuhan. Kehidupan yang benar-benar memuliakan Tuhan. Itu terus dilakukan, saudara. Ibadah kita bukan hanya hari Minggu, amin. Ibadah kita, hidup kita sehari-hari menjadi persembahan yang hidup, yang kudus kepada Allah. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kita menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala? Ya, yang pertama, ya, biarlah kita hidup intim dengan Tuhan, saudara. Membangun hubungan yang intim dengan seseorang itu harus dimulai dengan rasa kasih dan cinta. Ya, saya percaya, ya, orang baru berumah tangga, ya, itu cinta mula-mula. Ada kasih dan cinta yang terus dipelihara. Saya percaya orang setiap rumah tangga harus memelihara. Kalau kita enggak memelihara, bagaimana jadinya rumah tangga? Kita pelihara. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga. Kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Amin. Mungkin saat ini saudara, kasih saudara kepada Tuhan sudah mulai redup, ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati
dengan kata-kata, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, itu kasih yang mula-mula ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi kita. Jadi apakah kasih yang mula-mula itu masih ada di dalam hidup kita? Ini perlu ditanyakan saudara. Apakah kita masih bergairah dengan Tuhan? Apakah kita di rumah itu bukan jam-jam ibadah? Apa tetap ada kerinduan untuk mendatangkan hadirat Tuhan? Apa ada waktu yang khusus untuk kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan? Itu apakah kita ada kerinduan di situ? Atau apakah kita sudah menjadi sekedar rutinitas ibadah kepada Tuhan? Bukan datang dengan penuh kerinduan, tetapi hanya rutinitas. Wah, hari Minggu ya biasalah harus ibadah, nanti enggak ibadah gimana kalau hari Minggu? Hanya karena rutinitas. Tetapi Tuhan menginginkan apa? Ada kerinduan di hati saudara ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus terus menjaga api cinta kita kepada Tuhan, karena api cintanya Tuhan terus menyala di dalam hati kita. Yang pertama, biarlah kita hidup intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Yang kedua, hidup kudus di hadapan Tuhan dan manusia. Kita akan baca di dalam Imamat 6 ayat 10. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Saudara, dikatakan bahwa seorang imam harus mengenakan pakaian lenan untuk menutupi auratnya saat menjaga api di atas mezbah. Saudara, ya, Alkitab mengatakan bahwa memiliki suatu pengertian yang luar biasa. Kain lenan ini selalu dikaitkan dengan kekudusan. Kenapa para imam ini selalu memakai kain lenan? Itu simbol satu kekudusan. Kita ini adalah imam-imam, saudara, imamat yang rajani. Ya, bila kita memakai jubah kekudusan, karena apa? Kita mau melayani Allah, Raja di atas segala raja. Bila kita menjaga kekudusan itu, ya, supaya kita layak di hadapannya dengan hidup kudus, maka kita sedang menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Yang ketiga adalah buanglah semua dosa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, jelas ya, perbuatan tabiat berdosa itu ada di dalam ini. Biarlah ini terus kita, kalau kita ya ada kecenderungan untuk hidup di dalam dosa, kita membaca ini ya saudara ya, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah akan menghasilkan buah-buah roh. Juga ada di dalam Galatia 5. Kita baca saudara, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita bukan orang sempurna memang saudara ya, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya itu akan menuntun hidup kita.
supaya kita bisa melepaskan dosa, supaya kita menang atas dosa. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur. Sekarang saudara angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkatnya yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya pada hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra dan Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya